Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Lulu Handayani dalam Top News Selasa 31 Oktober 2023. Berita pertama, PDIP lampiaskan rasa kekecewaan atas putusan Mahkamah Konstitusi dalam paripurna DPR. Selanjutnya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK mengaku gregetan atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Anwar Usman. Fraksi PDIP mengungkapkan keresahannya atas putusan Mahkamah Konstitusi terkait aturan Capres-Cawapres dalam paripurna di DPR. Pada penyampaian aspirasinya, politikus PDIP Masinton Pasaribu bahkan enggan menyebut nama Gibran Rakabuming Raka selaku pasangan Prabowo Subianto. Dalam penyampaian aspirasinya di DPR, Masinton menyampaikan kasus putusan MK mengenai batas usia cawapres yang menjadi polemik. Pada penyampaian aspirasinya, Masinton bahkan enggan menyebutkan nama pasangan Prabowo Subianto yakni Gibran Rakabuming Raka. Kita mengalami satu tragedi konstitusi pasca terbitnya putusan MK 16 Oktober lalu. Ya, itu adalah tirani konstitusi. Tentu bagi kita semua, Bapak Ibu kita yang hadir di sini, sebagai roh dan jiwa bangsa kita, konstitusi harus tegak. Dia tidak boleh dipermainkan atas nama pragmatisme politik sempit tersebut. Saya berdiri di sini bukan atas kepentingan partai politik. Juga tidak bicara tentang kepentingan calon presiden maupun calon presiden. Saya tidak bicara tentang calon presiden saudara Anies dan saudara Muhaimin Iskandar. Saya tidak bicara tentang Pak Ganjar dan Prof Mahfud. Saya juga tidak bicara tentang Pak Prabowo beserta pasangannya. Tapi saya bicara tentang bagaimana kita menjaga mandat konstitusi, menjaga mandat reformasi dan demokrasi ini. Selain itu, Masinton juga bersuara lantang mengkritisi putusan MK mengenai syarat menjadi capres dan cawapres. Bagi Masinton, putusan tersebut merupakan tirani konstitusi. Berita selanjutnya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi pada Selasa pagi tadi. Ketua MKMK Jimli Asidiki menyebut total terdapat 18 laporan yang diterimanya. Jimli menghimbau masyarakat untuk tak lagi melaporkan dugaan pelanggaran etik para hakim konstitusi dalam putusan syarat capres dan cawapres. Sebab kata Jimli, laporan yang masuk memiliki substansi yang mirip dan bahkan sama. Maka dari itu, pihaknya meminta masyarakat untuk tak lagi mengajukan laporan baru. Diakui Jimli dari total 18 laporan memang paling banyak ditunjukkan kepada Anwar Usman. Nah, itu kan harus kita cek. Jadi ada pelanggaran pegawai juga. Nah, itu yang akan kami periksa panitera dan timnya. Tapi tidak bisa terbuka seperti yang saudara minta. Nggak apa-apa itu, ya. Percayakan aja sama kami. Ya, oke? Kalau untuk kami selaku pelapor menghadiri tapi tidak merekam atau melakukan aktivitas lainnya yang mulia, karena kami selaku permohon sebagai pihak yang dirugikan, gimana yang mulia? Udahlah ngotot saudara, tidak apa-apa, percaya aja sama kami lah. Kita ini udah sama sepakat ini kurang ajar ini, gitu, kita udah pada marah ini, ya kan. Cuma ya kita bagi yang pelapor dan pembuktian ini kita bikin terbuka, sedangkan untuk yang intern kita bikin tertutup. Jimli menambahkan seluruh hakim konstitusi yang akan disidang akan digelar secara tertutup. Jimli juga memastikan semua hakim akan dihadirkan dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik. Demikian informasi kali ini bersama saya, Lulu Handayani. Simak berita lainnya hanya di merdeka.com.